semuanya yang ada di rumah, kita berharap ya Kak Peti ya, kalau adik-adik juga dalam keadaan yang sehat dan baik. Nah Kak Fede, sebelum kita memulai ibadah kita dan sebelum kita bernyanyi memuji nama Tuhan, apa yang harus kita lakukan nih Kak Fede? Nah adik-adik yang ada di rumah, yang masih di tempat tidur, semuanya bangun dari tempat tidur ya. Kita mau beribadah, sikap kita harus yang baik Kak Peti. Nggak boleh lari sana, nggak boleh lari sini ya Kak Peti ya. Oke Kak Fede. Dan jangan lupa nih Kak Peti, kita mempersiapkan Alkitab dan juga alat tulis kita adik-adik. Oke kalau gitu, Kak Fede dan Kak Fede harap adik-adik semua siap dan kita memuji nama Tuhan. Kita mau katakan, ku masuki gerbangnya. Adik-adik semua boleh angkat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada-Mu Bapa karena di pagi hari yang indah ini Engkau masih senantiasa menyertai kami. Sebentar kami juga akan lanjutkan ibadah kami. Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita masih tetap memuji nama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang berkata KAXIH. Untuk itu kakak undang bangkit berdiri. Saya kepada Tuhan.
Nah, adik-adik, hari ini kita akan mengingat 10 kumala atau 10 perintah minggu ini ya, ke-9 dan ke-10. Yang ke-9 itu adalah jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Nah, untuk yang ke-10 nih adik-adik, jangan mengingini milik sesamamu. Nah, setelah kita mengingat 10 kumala, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan nih Kak Freddy. Nah, untuk adik-adik yang memberikan persembahan, gimana caranya Kak Freddy? Boleh disimpan dulu nih Kak Peti di rumah masing-masing sampai nanti kita bertemu di gereja ya adik-adik ya. Atau adik-adik boleh minta tolong sama mamanya atau sama papanya untuk mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini ya. Jangan lupa kalau udah transfer, kirim bukti transfernya ke guru sekolah minggunya masing-masing ya adik-adik ya. Yuk, Kak harap semua sudah mempersiapkan persembahan dan kita memberikan persembahan yang terbaik dan kita mau menyanyikan pujian bawa persembahan. Untuk bangkit berdiri, kita mau berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami yang baik, terima kasih Bapak kalau hari ini kami boleh berkumpul dan kami boleh memberikan persembahan. Kiranya Kau boleh berkati setiap persembahan kami supaya kami bisa kami gunakan untuk memperluas kerajaan. Berkati tangan yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi. Terima kasih Bapak, biarlah ke dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk adik-adik jangan duduk dulu ya. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Oke, Kak Peti, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, kita angkat pujian kita mau katakan Yesus kupanggil. Masuk dalam hati
Selamat pagi anak-anak sekolah minggu yang Tuhan kasihi. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita melipat tangan kita dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami anak-anak sekolah minggu berkumpul bersama pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan Allah, mendengarkan firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan Allah, supaya kami anak-anak sekolah minggu dapat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adikku terkasih, anak-anak sekolah minggu. Bagaimana kabarnya? Haleluya, luar biasa, luar biasa. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, Minggu tanggal 22 Mei tahun 2022. Adalah dari Kejadian 37 ayat 1 sampai 38 dan Kejadian 39 ayat 1 sampai 23. Firman Tuhan ini dengan tema sabar walau tidak menyenangkan. Sabar itu artinya bersikap tenang menghadapi masalah. Sabar itu artinya tahan menghadapi pencobaan. Dan tidak menyenangkan itu artinya mengecewakan, menyusahkan, menyedihkan. Itu artinya tidak menyenangkan. Jadi sabar walau tidak menyenangkan artinya adalah tahan menghadapi pencobaan walau mengecewakan hati. Tahan menghadapi pencobaan walau menyusahkan hati. Inilah yang dialami seorang Yusuf di dalam hidupnya. Yusuf adalah salah satu dari anak Yakub, yaitu anak Ismail. Yakub yang berdiam di negeri penumpangan ayahnya di tanah Kanaan. Yusuf berumur 17 tahun sudah biasa menggembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Yusuf mengetahui kejahatan saudara-saudaranya itu. Yusuf sangat dikasihi oleh ayahnya, yaitu Israel. Ayahnya memberikan jubah yang maha indah untuk Yusuf. Saudara-saudara Yusuf melihat ayah mereka lebih suka kepada Yusuf daripada kepada mereka. Maka saudara-saudara Yusuf itu membenci Yusuf, menyapa Yusuf dengan tidak ramah. Yusuf pernah bermimpi dan menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya demikian. Kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkas-berkasku berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku. Saudara-saudara Yusuf itu berkata kepada Yusuf demikian, apakah engkau menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Makin bencilah saudara-saudaranya kepada Yusuf. Yusuf bermimpi lagi dan dia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya demikian. Tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Maka iri hatilah saudara-saudaranya Yusuf kepadanya. Tetapi ayahnya menyimpan semuanya itu dalam hatinya. Ketika saudara-saudara Yusuf menggembalakan kambing domba di Sikem, Yusuf disuruh ayahnya untuk melihat saudara-saudaranya itu
apakah baik keadaan saudara-saudaranya dan keadaan kambing dombanya. Kata ayahnya, bawalah kabar tentang itu kepadaku. Yusuf pergi meninggalkan ayahnya dan mencari saudara-saudaranya. Ketika di padang, Yusuf bertemu dengan seseorang dan bertanya keadaan saudara-saudaranya di mana. Kata orang itu kepada Yusuf bahwa saudara-saudaranya pergi ke arah Dotan. Sesampainya di arah Dotan, saudara-saudara Yusuf berkata yang satu dengan yang lain. Katanya demikian, sekarang marilah kita bunuh si tukang mimpi itu. Anak yang paling sulung, yaitu Ruben, mendengar perkataan saudara-saudaranya untuk membunuh Yusuf. Kata Ruben, jangan kita bunuh dia. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun. Maksud Ruben ialah untuk melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawa Yusuf kembali kepada ayahnya. Yehuda juga berkata kepada saudara-saudaranya, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail. Kebetulan di situ ada orang Ismail lagi lewat. Yusuf dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Tetapi ketika Ruben kembali ke sumur tempat Yusuf dibuang, ternyata Yusuf tidak ada. Ruben sangat sedih hati. Adiknya Yusuf tidak ada. Dia bersedih hati. Ruben kembali kepada saudara-saudaranya dan berkata kepada mereka, Yusuf tidak ada di sumur. Kemanakah dia? Kemanakah dia? Tanpa sepengetahuan Ruben, saudara-saudara Yusuf menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah Yusuf itu ke dalam darah kambing, sehingga jubah Yusuf itu berlumuran darah. Lalu saudara-saudara Yusuf menyuruh orang untuk mengantarkan jubah itu kepada ayah mereka dan berkata, ini kami dapati. Silahkan periksa apakah jubah ini milik anak bapak atau tidak. Begitu Israel, Yakub melihat jubah anaknya, dia menangis. Binatang buas telah memakan anakku Yakub. Dia mengoyakkan jubahnya. Dia mengoyakkan pakaiannya lalu menggunakan kain kabung. Dia menangis berhari-hari. Demikianlah ceritanya Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Anak-anak sekolah minggu yang Tuhan kasih. Jahat benar ya saudara-saudara Yusuf. Jahat benar hati mereka. Aku percaya anak-anak sekolah minggu yang saya kasih, kalian adalah orang-orang yang baik hati, yang sayang orang tua, sayang saudara-saudara, sayang kakak dan adik, sayang kakak guru-guru sekolah minggu. Saudara Yusuf ini jahat benar hati mereka. Adapun Yusuf telah dijual ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil
dalam pekerjaannya. Perhatikan anak-anak sekolah minggu. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil. Seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah Yusuf di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuannya itu melihat Yusuf disertai Tuhan. Yusuf mendapat kasih dari tuannya. Yusuf diberi kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Berkat Tuhan atas segala miliknya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Yusuf itu manis sikapnya, artinya Yusuf itu ramah. Yusuf itu rendah hati. Yusuf itu lemah lembut tutur katanya. Yusuf itu elok parasnya. Yusuf itu orangnya yang ganteng. Kata orang, keren. Keren orangnya. Dari hari ke hari istri Potifar membujuk Yusuf. Tetapi Yusuf tidak mau mendengarkan bujukan untuk tidur bersama istri Potifar. Kata hati Yusuf, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar, berbuat dosa kepada Tuhan Allah? Kata hati Yusuf, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar, berbuat dosa terhadap Tuhan Allah? Yusuf ingat hukum yang ke-10. Gimana anak-anak sekolah minggu? Hukum yang ke-10 bagaimana? Katanya demikian. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan. Yusuf tidak mau dijahati istri Potifar. Yusuf takut akan Tuhan Allah. Yusuf menghindar dari istri Potifar. Lari keluar rumah. Bajunya tertinggal di tangan istri Potifar. Istri Potifar berteriak-teriak dengan suara keras. Katanya, hamba orang Ibrani mempermainkan aku. Ditinggalkan bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepada Yusuf dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara kepada Yusuf, dan segala pekerjaan di penjara Yusuflah yang melakukannya. Tuhan menyertai Yusuf, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Tuhan menyertai Yusuf, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Anak-anak sekolah minggu terkasih, kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Jawabannya ialah karena Yusuf itu taat kepada Tuhan Allah. Karena Yusuf itu mengasihi Tuhan Allah. Yusuf itu baik hati. Yusuf itu sayang Tuhan Allah. Yusuf itu sayang orang tua. Yusuf itu sayang saudara-saudaranya. Yusuf itu sayang semua orang. Demikian ya anak-anak sekolah minggu.
anak-anak sekolah minggu itu baik hati. Anak-anak sekolah minggu itu sayang Tuhan Allah. Makanya kita minggu pagi ini bersekutu dengan Tuhan Allah. Anak-anak sekolah minggu itu sayang kepada orang tua. Anak-anak sekolah minggu itu sayang akan saudara-saudaranya. Baik itu kakak, baik itu adik-adiknya, sayang semua. Anak-anak sekolah minggu itu sayang kepada semua orang. Sayang kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Sayang kepada guru-guru di sekolah. Sayang sama teman-teman, baik dalam bermain di rumah, sayang sama teman-teman. Ya. Anak-anak sekolah minggu itu adalah anak-anak yang baik hati. Amin. Terpujilah Tuhan Allah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk hidup baik hati, sabar walau tidak menyenangkan. Tuhan memberkati kami anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati kakak-kakak guru sekolah minggu, hamba-hamba Tuhan GKW Petra, dan seluruh anggota sidang jemaat GKW Petra. Terima kasih ya Tuhan Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Sahat Sitorus yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang begitu indah. Biarlah firman Tuhan ini dapat kita aplikasikan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah adik-adik, untuk meresponi firman kita pada pagi hari ini, kita mau angkat pujian kita mau katakan, Yesus sayang padaku.
anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu yang Tuhan Allah kasihi, pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.